Malam Sobat Atlantis, kita ketemu lagi di acara obrolan bareng tentang Atlantis. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita minggu lalu, yaitu teleportasi part 2. Sebetulnya Atlantis ini banyak kaitannya, cakupannya. Namun ini Mas Agung, kita tunggu sebentar. Ya, ini ada Mas Nogo dari Jogja juga sudah masuk yang akan membantu pertanyaan. Halo, Mas Agung. Mas, Halo, halo, kedengeran Mas ya? jelas kedengaran. Oke, makasih. Ya, Mas Agung, ini kita akan membahas teleportasi part 2. Kita sudahin saja part 2 karena kalau nanti terlalu lama topik-topik berikutnya jadi tidak tercover, apalagi minggu depan, Rabu depan, kita akan membahas topik yang kekinian, yang lagi tren, yaitu tentang Laut Cina Selatan dalam kaitannya Atlantis. Ini menarik sekali, dan ini banyak pertanyaan yang masuk ke kami tentang isu-isu COVID, Laut Cina Selatan, dan sebagainya. Namun, malam ini saya rasa tidak ada pertanyaan yang perlu saya bacakan. Jadi kita bisa langsung aja kita ngobrol, kita lanjutkan teleportasi ini di part 2 atau terakhir dalam rangkaian area 36 dan teleportasi. Monggo Mas Agung, silakan saja dimulai. Ya, pada dasarnya gini ya, bahwa ini ada satu peradaban besar, dan peradaban besar ini tidak mau kita masuk ke sana. Jadi mereka mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, dan mereka membatasi wilayah mereka dengan dinding yang tidak bisa kita tembus, tapi mereka menteleport kita dari pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga seolah-olah kita berjalan mulus, uh, seolah-olah berjalan tanpa ada mereka, tanpa melalui wilayah mereka, tapi tanpa tahu kalau kita pernah melewati wilayah itu. Gitu. Yang kita namakan teleportasi seperti itu. Jadi wilayah yang ini kita namakan area 36 karena kita menemukannya berdasarkan kompas itu ada penyimpangan 3,6 derajat tadi yang dulu pernah kita ungkap. Jadi di sini ada satu peradaban yang tidak bisa kita masukin di wilayah itu. Nah, kemudian untuk ininya, uh, cara teleportasinya sendiri, minggu lalu mungkin sedikit sudah kita singgung yang apa penyebabnya dan sebagainya minggu lalu mungkin sudah cukup jelas. Nah, sekarang kan beberapa ciri-ciri tempat yang akan kita perjelas. Ciri-ciri tempat yang sering menjadi titik-titik seperti itu biasanya ada. Kan di sini masalahnya kita ngomong antara dua hal ya. Yang pertama garis batas wilayah kita dengan mereka, dan yang kedua gerbang menuju ke wilayah mereka. Yang gerbang yang tidak akan gampang kita menemukan itu. Butuh ini, penelitian cukup lama dan pengenalan ini ya berdasarkan beberapa serat kuno dan sebagainya untuk mengerti kira-kira seperti apa sih wilayah seperti itu. Nah, di sini kan eh, bagaimana sih kita mengenali? Yang pertama kalau misalkan daerah itu kira-kira ada garis batasnya. Jadi kan sebenarnya kan kita dipindah dalam jarak yang cukup jauh, tapi kita nggak merasa gitu kan. Yang pertama, kadang-kadang kita nggak sadar kalau misalkan kita lihat matahari. Nah, matahari itu di depan kita ada danau atau ada sungai gitu. Maka matahari tersebut ketika masih dalam kondisi agak miring, jadi belum tepat di atas kepala kita gitu, misalkan masih pagi atau pas sore hari, itu kan matahari kelihatan ada di depan kita. Maka seharusnya kan ada bayangannya di sungai atau di danau yang tempat kita berdiri tadi. Kita lihat bayangan tersebut simetris enggak. Jadi kalau mataharinya di sini ya bayangannya di sini gitu. Kalau mataharinya di sini bayangannya di sini, ada di sini bayangan di sana gitu. Itu gejala awal yang layak dicurigai. Nah, mungkin gambar yang itu bisa ditunjukkan, Pak. Saya lupa gambar keberapa, tapi yang gambar yang ada Oke, di sungai itu, ada di danau gambar itu, yang ada matahari, yang ininya ada. geser gitu. Oke,
Ini Mas. Ini Mas. Ya, ya itu sebenarnya kelihatan ya mataharinya agak ke kanan, bayangannya agak ke kiri gitu. Sebenarnya kalau misalkan di kondisi nyata itu akan lebih jelas lagi, lebih lebih kelihatan lagi. Cuman di sini memang kadang-kadang orang tidak waspada dengan hal tersebut. Cukup Pak. Oke. Ya cukup itu gambar itu cukup. Itu adalah kondisi kondisi yang bisa kita lihat bahwa di titik itu ada sesuatu yang layak kita curigai. Kalau tidak, ini kan berarti antara yang layar yang mana gitu atau dua-duanya layar. Yang jelas ada bayangannya tidak match gitu. Jadi ya seperti kita kalau misalkan berdiri di atas kapal, maka bayangan kita harusnya tepat di ini kan, di bawah kita gitu. Jadi kalau orang melihat dari seberang, maka seharusnya bayangan tepat di bawah kita, bukan bergeser agak ke kanan atau agak ke kiri gitu. Kadang-kadang nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kadang-kadang memang nggak begitu terlalu kelihatan kalau pergeserannya itu cuman berapa gitu. Tapi kalau kita waspada akan kelihatan ada pergeseran seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua kadang-kadang tingginya juga nggak sama. Misalkan ini batas airnya, ini mataharinya, kan dari batas air ke matahari sekian, berarti bayangan sekian gitu, harusnya segitu. Ini kadang-kadang juga enggak, ininya batas matahari sekian, ininya ke terlalu jauh atau terlalu pendek, kalau pas segaris atau geser ke kanan atau geser ke kiri, itu yang sering kita perhatikan di situ. Itu adalah yang layak kita curigai ya, bahwa di situ dekat dengan garis batas. Yang kedua itu yang bisa kita perhatikan mungkin kalau yang senang jalan-jalan ke hutan atau jalan-jalan ke pegunungan, ketika kita berada di hutan lebat gitu, maka seharusnya kan di hutan itu tidak ada sumber cahaya. Jadi ketika di atas kita ada awan, maka kalau awan itu awan tersebut ini apa namanya di bawahnya memantulkan suatu cahaya, itu sudah layak dicurigai. Kecuali kalau kita ada di dekat Jakarta, terus di atas Jakarta ada awan, Jakarta malam hari kan layak ya kalau misalkan lampu pada nyala gitu sehingga ada pantulan sinar dari bawah, itu masuk akal. Tapi kalau kita ada di tengah hutan dan jauh dari pedesaan dan jauh dari perumahan, bahkan jauh dari perkotaan, tapi ada bayangan seperti itu di atas, nah itu layak dicurigai. Itu ciri-ciri yang kedua. Jadi ada ini siang hari atau malam hari, Mas? Malam hari, Pak. Oh. Ya. Ini ada pertanyaan apa itu? Saya lupa bawa kacamata. Lanjut aja, Mas. Udah dijawab, Mas. Mas Nogo. Oke. Malam hari, Pak. Atau turuk atau sore gitu. Kadang-kadang seperti itu. Karena di sini kan cahaya itu ada sumbernya. Nah, kalau hutan, itu nggak ada sumbernya. Sumbernya harus ada dari pedesaan terdekat. Dan kalau itu hutannya lebat banget, terus kemudian ada bayangan seperti itu, ya berarti itu jelas bahwa ada sesuatu yang menerangi, tapi tidak di area kita, tapi bocor ke area kita, gitu kan. Ini teori atau memang ada, Mas? Yang banyak, seperti Pak. Hutan tadi. Oh, ada beneran ya? Itu ada beneran. Itu yang paling gampang kita lihat di daerah sekitar Lumbir, Pak. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, sekitar Lumbir, salah satunya seperti itu. Kita juga pernah menjumpai itu di Kalimantan, di Sulawesi, di dekat Ventira, di dekat batas Ventira itu ada yang saya serahkan ke Bapak waktu itu, ada gambar tentang ngata Ventira. Ini, Mas, ya? Ini, Mas, ya? Ya, itu belakang kita hutan, tebing tepatnya, tebing hutan. Dan harusnya tidak ada cahaya sama sekali dari arah belakang karena itu sudah hutan lebat. Nah, yang lucunya bisa agak mundur sedikit, Pak, dijauhkan dikit. Ya gitu. Oh, enggak gitu. Jelas ya. Ya itu di Ventira. Ventira itu ada di utara Palu. Utara itu kok, Pak. Ya. Utara Palu. Di situ malah lebih ekstrim lagi karena hampir tiap tahun, apakah tahun ini terjadi lagi apa enggak, saya nggak tahu ya, tapi beberapa saat yang waktu saya ke sana itu hampir tiap tahun itu terjadi yang namanya
ada orang itu beli mobil mewah, entah itu BMW atau Mercy atau dua-duanya itu dibeli dan dibayar cash, kemudian rombongan itu dibawa masuk ke hutan Pentira dan tidak pernah ditemukan. Dan tapi rutin itu. Jadi seperti seolah-olah mereka itu sedang menguji seberapa teknologi kita, seberapa tinggi teknologi kita dibandingkan dengan teknologi mereka, maka mereka yang mereka cari adalah kendaraan mewah. Itu cerita, kalau pernah ke Vetira, cerita masyarakat di sana pasti akan banyak gitu tentang masalah seperti itu. Sebenarnya hal tersebut tidak cuma di situ sih, ada beberapa tempat lagi. Kalau di Jawa mungkin ini ya, yang agak mendekati itu adalah kasus hilangnya bis Pahala Kencana waktu itu. Bukan hilang sih, tapi tersesatnya bis Pahala Kencana di daerah Grobogan, di hutan Grobogan di daerah mana itu dekat Purwodadi ya, selatan Purwodadi. Ada hutan kan di situ. Waktu itu karena ada perbaikan jalan, karena sopir bis merasa bahwa dia orang yang tinggal di wilayah itu, sehingga dia merasa mengenali daerah tersebut, maka terus kemudian berbelok masuk ke hutan, karena dia pikir nanti kan akan ada jalan yang membawa dia ke jalur utama lagi gitu. Jalur memutarnya dia merasa tahu. Tapi yang anehnya waktu itu tiba-tiba pada saat dia tersadar, tiba-tiba di depannya sudah tertutup pohon jati. Mau mundur nggak bisa, karena di belakangnya juga ada pohon jati. Jadi yang jadi masalah adalah bagaimana bis itu bisa masuk ke situ, sementara kanan, kiri, depan, belakang semuanya pohon jati. Jadi kayak diangkat ditaruh di situ gitu kan. Itu juga ini di Pahala Kencana itu kan jelas ya, beritanya banyak gitu di internet, jadi bisa Mas, dicari gambarnya. ini Mas di Serpong, ini barusan saya dapat cerita. Jadi arah exit tol, arah ke AIS itu ada jalan ke kiri, arah kecamatan. Nah, itu ada kuburan. Nah, kuburannya itu letaknya itu tinggi sekali. Nah, suatu saat ada orang tukang jualan bakso, dia ngontrak di situ dari Jawa Tengah. Nah, waktu malam dia jualan bakso, dia ngelihat ada kok rame-rame kayak ada pertunjukan wayang gitu. Nah, terus dia ya jualan di situ. Nah, begitu pagi, dia itu sadar. Jadi duitnya itu berupa daun dan dia ini gerobaknya ini mengkrok-mengkrok di atas kuburan itu dan itu dia nggak bisa turun karena sangat tinggi sekali. Jadi bentuknya itu tepatnya dia di belakang perumahan The Green gitu. Nah akhirnya dia dibantu penduduk turun dari situ, tapi terus udah pulang. Tapi banyak saksi. Ini cerita saya konfirmasi banyak beberapa orang yang warga sekitar gitu yang nolongin si penjual bakso ini. Nah, apakah tempat seperti ini juga curigai sebagai tempat area 36 atau teleportasi? Dan kalau iya, kita penelitian kita seperti apa, Mas? Bagaimana bentuk cara kita mengamati ini supaya kita tahu bahwa di situ pintu menuju Atlantis? Gimana, Mas? Silakan. Oke, kemungkinan pertama adalah itu malah gerbang, Pak, bukan cuma garis batas ya. Jadi di situ tempat orang berkumpul, dan masalahnya juga kadang-kadang itu dari pihak sana juga ya seperti kita, Pak. Kadang-kadang ada rasa iseng kan, pengen godain orang lain gitu. Mereka juga kadang-kadang ada masyarakatnya ada yang begitu gitu. Walaupun pasti juga dapat teguran sih dari wilayahnya sana sendiri. Jadi layak yang dicurigai tempat itu ada daerah batas yang membatasi kita dengan wilayah mereka, itu ya. Cuman memang kuburannya ini kan dipakai untuk membuat supaya seolah-olah orang berpikirnya bukan ke situ. Mungkin karena daerah itu sudah dicurigai orang bahwa itu merupakan suatu gerbang atau apa, maka mereka mengadakan acara seperti itu supaya pemikiran kita bergeser ke arah yang sifatnya mistis kan, sehingga tidak diteliti. Sehingga kita nggak curiga dan tidak teliti gitu, dan tidak ada keinginan untuk melihat ke sana. Jadi itu sengaja mereka lakukan kemungkinan seperti itu. Ya memang kasihan sih tukang baksonya jadinya. Gak gondok sih kalau mengalami hal seperti itu, juga marah juga. Cuman kalau untuk meneliti seperti itu ya, itu yang pertama kan seperti yang pernah saya ceritakan itu, bahwa di tempat-tempat seperti itu biasanya terjadi ketidakwajaran. Jadi misalkan kalau kita mencoba dengan menggunakan pistol air gitu,
paling gampang kan pistol air ya, jadi dari samping kita video. Biasanya pola lompatan airnya tidak sama dengan kalau kita coba di daerah yang normal gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngelempar batu juga, kalau kita video, nanti kita sambil lihat pola lintasannya itu juga nggak akan sama. Jadi kita jangan mencoba pakai alat-alat yang rumit dulu deh Pak, yang gampang dulu. Jadi yang gampang itu kan pistol air, itu center kalau malam, dan sebagainya. Jadi pola, misalkan center kita sudah coba dulu, misalnya dalam rumah kita matiin, center kita nyalain, nanti pola dalam jarak sekian meter, pola lingkarannya seberapa. Gitu. Jadi di tempat itu kita nanti bawa layarnya, terus kemudian kita centerin. Nah, pola centernya itu sama nggak? Atau lebih besar atau lebih kecil? Kalau ya harusnya sama, dari jarak yang sama harusnya sama gitu. Jadi kita harus ukur jarak dengan cukup akurat, terus kita centerin bentuknya sama apa tidak. Kalau tidak sama ya berarti ya layak dicurigai. Jadi, kalau itu seperti itu. Kalau itu untuk membedakan garis batas dan dengan garis batas ya. Jadi kalau untuk gerbang lebih repot lagi, karena gerbang itu kan kita selain itu juga butuh bantuan asap khusus ya, yang bisa nangkep cahaya dari pihak sana gitu. Dan biasanya adalah asap dari sesuatu yang tidak disukai oleh orang zaman sekarang. Gitu, karena dia ngeledek kan. Menyan ya Mas? Menyan, ya. Kalau saya, kalau orang lain mungkin cara lain ya. Tapi kalau dari pihak kita, dari pihak saya itu memang pakai cara seperti itu, karena itu paling gampang dan paling murah. Biayanya paling murah gitu. Jadi yang kita butuhkan itu, karena kan seperti perlambangnya kan seperti yang ini toh Pak. Kalau kita melihat cerita wayang, kayak wayang kulit itu kan namanya wayang itu artinya bayangan. Jadi untuk melihat bayangan itu kita bukan melihat dari sisi tempat adanya si dalang, tapi dari seberangnya si dalang kan, di belakang layarnya gitu seharusnya. Dan layar itu warnanya putih, dan layar itu dia memberikan bayangan dari lampu blencong, istilahnya lampu blencong ya, itu yang wayang yang apa lampu untuk penerangan wayangnya itu. Kalau nggak ada layarnya itu nggak kelihatan seharusnya, namanya wayang. Kita butuh layar tadi kita butuh sesuatu yang warnanya putih, dan itu adalah sesuatu yang kita cocok adalah asap. Nah, jadi seperti itu. Untuk gerbang ya. Kalau untuk garis batas sih nggak butuh sampai seperti itu, karena gerbang itu kan biasanya ada sinar dari arah sebelah sana, bukan dari sebelah sini. Gitu. Jadi kita butuh bantuan asap tadi, tapi tidak bisa asap. Ternyata yang kita coba kalau pakai asap yang lain nggak bisa, nggak pernah bisa. Jadi kita ya paling gampang pakai asap itu. Udah, gitu itu gitu, ya, karena orang pada nggak suka dengan nama itu gitu soalnya. Tuh, jadi biasanya memang tempat-tempat seperti itu ada banyak keanehan seperti itu yang banyak terjadi. Kadang-kadang di tempat tersebut kasus di mana ada orang hilang berapa lama, tiba-tiba kembali lagi. Dia merasa baru pergi sekian jam, tapi ternyata sudah sekian minggu, sekian bulan, atau bahkan sekian tahun gitu. Atau seperti kasus yang ada di Weleri itu. Di Weleri itu ada cerita bahwa di suatu tempat itu, di dekat Weleri, itu sering banget terjadi. Supir bis itu salah melihat, dikirain itu posisi masuk ke tol. Jadi dia merasa belok kiri itu menuju jalan yang mau masuk ke tol. Ternyata di tengah sawah berhentinya. Dan di sana juga ada cerita dari masyarakat setempat, dulu Jepang itu pernah menyerang wilayah itu dengan menggunakan kekuatan darat dan udara. Dan korban dari pihak Jepang itu banyak banget. Itu masyarakat sana yang tua-tua itu pada cerita itu. Dan lucunya, yang diserang itu kuburan, Pak. Lucu banget, kuburan kok diserang pakai pesawat. Pakai ini gitu. Jadi tapi lucunya kan pihak Jepang banyak korbannya, berarti kan ada tembakan balasan itu. Ada tembakan balasan dan bisa memakan korban cukup banyak dari pihak Jepang. Bahkan katanya banyak pesawat jatuh di sana waktu itu. Itu mungkin bisa dikonfirmasi kok, di Weleri terkenal itu wilayahnya, cuma saya lupa nama desanya apa. Jadi kalau dari arah Jakarta sebelah kiri jalan, kalau dari arah Semarang berarti sebelah kanan jalan gitu. Gitu. Jadi di
Di situ itu bahkan pernah ada nelayan 3 orang, saya lupa namanya siapa sih. Waktu itu mereka mencari ikan bertiga, terus kapalnya terbalik. 2 nelayan selamat bisa pulang, yang satunya enggak. Suatu ketika yang 1 orang ini pulang pesen sepeda motor sebanyak 1 kontainer dibawa ke sana. Ya, bapaknya bingung, tapi udah dibayar lunas. Ya, yang lucunya kan akhirnya 1 kendaraan, 1 kontainer itu hilang di situ. Jadi benar-benar beli sekontainer-kontainernya gitu dibayar. Nah, cerita-cerita kayak gini ini sebenarnya cukup banyak di negara kita. Cuman Mas, masalahnya kan kita kan ini di Detik News saya bacakan sedikit. Ini ada Sabtu tanggal 20 Juni itu ada berita cerita pria di Brebes tenggelam 16 jam dan diajak wanita ke istana. Seorang pria asal Brebes bernama Tarjono mengaku kan tenggelam di sungai. Petani ini mengaku diajak keliling desa dan istana di desa dan istana selama 3 hari oleh seorang wanita cantik dan sebagainya. Dan dia sebelum kecebur ke sungai itu dia lepas baju, kemudian waktu di dalam sungai dia tiba-tiba seperti terlempar ke dalam seperti istana atau daerah di mana semua orang tuh menunduk, tapi dia bilang dia kenal, tapi kok diem saja gitu. Nah, setelah dia diajak ke suatu tempat, tiba-tiba dia sadar kayak ada teriakan, terus kemudian dia timbul lagi di apa namanya di permukaan sungai dalam keadaan telanjang juga karena bajunya di pinggir sungai. Nah, itu selama 16 jam. Nah, itu area seperti ini apa juga bisa ditengarai daerah area 36 dan kita kalau rekan-rekan dekat dengan lokasi ini apa yang harus dilakukan? Artinya eksperimen apa yang harus dilakukan, Mas? Atau justru eksperimen itu berbahaya? Silakan. gini Pak, ini kan memang sudah hampir mendekati waktunya mungkin ya Atlantis untuk mulai kelihatan kembali ya. Jadi makanya mungkin di kalangan mereka juga mungkin tidak sabar. Di sana memang rumahnya gede-gede Pak, jadi tidak seperti ukuran rumah-rumah kita. Jadi kalau masuk di salah satu rumah yang paling jelek aja itu mungkin rumah mewahnya di sini bahkan mungkin bisa seperti lebih dari istana di sini gitu karena memang ya lewat kaya dan lewat makmur masyarakat di sana. Kalau untuk masyarakatnya sendiri ya ya kita bisa lihat ya di perkotaan yang orangnya serba kopen gitu Pak, serba perawatannya bagus gitu pasti untuk mencari orang yang jelek itu susah. Bukan mencari orang yang cantik susah, bisa orang cari orang yang jelek yang susah. Jadi, itu wilayah di sana kan memang daerah yang semuanya serba ada, teknologi serba tinggi dan sebagainya sehingga serba kelihatan sangat ini. Jadi memang tidak ada yang jelek. Untuk kalau dikatakan bertemu orang yang cantik berarti memang benar. Berarti dia masuk di wilayah itu dan masuk di wilayah itu karena ada yang ngajak. Tapi apakah itu di istana atau tidak? Belum tentu waktu di istana karena rumah biasa saja sudah sangat mewah di sana. Ya seperti gini ya, kalau orang di pedesaan gitu, seperti saya gitu, misalkan tiba-tiba diajak orang ke daerah, misalkan daerah Menteng gitu, di sana rumahnya mewah-mewah Pak. Seperti ada rumahnya Mangkubuwono 9 yang dipakai untuk tempatnya HP10 kalau pas ke Jakarta itu, memang gede banget rumahnya, bagus. Orang yang belum pernah lihat rumah mewah itu sudah dianggap seperti istana kan Pak. Gitu. Tapi ada istana itu ada lagi gitu. Jadi kadang-kadang di sini ada masalah di situ. Dan di sini memang masalahnya teleportasi itu ada 2 hal sih, ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang menguntungkan itu kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk pergi ke suatu tempat yang cukup jauh dan menggunakan sarana itu sehingga waktunya jadi lebih pendek. Itu menguntungkan. Tapi yang tidak menguntungkan kalau kemudian kita masuk ke wilayah yang tidak kita kenal dan kemudian keluarga kita akan menganggap kita hilang dalam waktu yang cukup lama. Atau
kita pindah ke tempat yang tidak kita kenal dan masih di wilayah kita tapi tidak kita kenal, jadi akhirnya malah tersesat kan. Seperti misalkan anak kecil itu yang waktu Bapak ceritain itu, dia tidak ada rencana untuk pindah ke tempat yang tidak dia kenal waktu itu, tapi untuk dia bawa handphone, kan jadi bisa nelpon keluarga itu dijemput di mana gitu, tapi kan logikanya harusnya dia nggak sampai situ gitu. Jadi tidak menguntungkan. Nah, di sini kalau menurut saya sih ya ini terserah, karena ada semua pasti ada resikonya. Kalau belum ngerti bener, sebaiknya jangan nyoba sih. Sebaiknya jangan nyoba. Masalahnya gini, kalau bertemu dengan ya di kalangan kita saja itu kan ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik gitu kan. Di kalangan sana kan juga pasti begitu kan. Jadi begitu ada orang masuk, kalau ketemu orang yang baik nggak apa-apa Pak. Kalau ketemu orang yang baik kan celaka itu nanti. Atau ketemu sistem keamanan mereka itu model penjaga pembatasan dan sebagainya itu bisa bermasalah. Kalau kita kembalikan ya nggak masalah, tapi kalau dikembalikannya di tempat yang kita asal kita nggak apa-apa. Kalau dikembalikannya agak jauh dari tempat kita lah itu ya. Apalagi kalau tadinya berenang dan lepas baju terus kemudian kembalikan tempat yang jauh dari bajunya gitu kan. Malu banget Pak. Seperti itu. Nah, Mas, ini sebenarnya kan ini peradaban yang maju. Nah, pada saat kita masuk ke dunia dia itu kita curi teknologi dia terus kita bawa ke sini itu mungkin nggak? Karena kan tujuan kita apa? Mempelajari Atlantis, teleportasi. Ini kan berarti di sekitar kita ini ada satu makhluk peradaban yang sangat cerdas, yang teknologinya tinggi. Nah, kalau kita masuk ke dalam lewat teleportasi, kemudian kita balik lagi dengan membawa oleh-oleh, gitu. Itu mungkin nggak, Mas? Untuk mendapatkan teknologi atau ilmu yang futuristik itu mungkin nggak? Seperti itu. Semua itu sangat mungkin, Pak. Tapi itu juga harus melihat dari sisi mereka juga kan. Mereka kan pasti juga ada batasan mana yang mau mereka share dan tidak. Jadi istilahnya kalau mencuri kayaknya nggak bisa karena mereka punya ini ya penjagaan yang cukup ketat. Kalau mencuri kayaknya akan susah. Tapi kalau mereka pas lagi mau membagikan dengan kita itu sangat mungkin. Tapi itu tergantung mereka kan, dan tergantung dari kitanya. Juga tergantung dari kita bagaimana kita menangkap itu. Karena pengetahuan yang cukup kompleks itu kan tidak akan segampang itu gitu loh. Semuanya butuh dasar teori dan sebagainya yang akhirnya bisa membentuk suatu mesin atau suatu peralatan tertentu gitu. Makanya kan kalau kita melihat di masa lalu ya, di zaman Nazi dulu, Hitler itu kan pernah bikin suatu pesawat yang bentuknya mirip yang terbang dan yang bisa terbang beneran, cuma nggak pernah diungkapkan. Dari mana mereka dapat itu kan itu pasti dapat bocoran. Tapi kan kita nggak itu dia punya caranya dan kita belum gitu masalahnya punya cara negosiasinya dengan dari bangsa Arya yang ada di bawah Atlantis ini gitu. Tapi ya itu masalahnya kan sana mencoba mencari itu, kita kan belum Pak, belum mencoba mencari aja tidak. Dan menganggap mereka aja enggak gitu. Jadi kalau mau dibantu pun ya mau dibantu apa gitu sama mereka. Soalnya kita nyari juga enggak, mengenal juga enggak, berusaha tahu juga enggak, malah nganggap mereka hantu ya gitu loh saat ini. Sehingga ya terjadi ya seperti saat ini. Iya. Ya, seperti misalnya gini Mas, leluhur kita anggap aja yang terkenal Jongko Joyoboyo misalnya. Nek wis Pulau Jawa Kalungan Wesi. Nah, pengertiannya kan ada rel kereta api, kemudian jalan tol. Kan kita nggak kebayang ini dulu. Nah, kalau leluhur kita kan hanya meramalkan apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita lebih cerdik lagi, kita mengambil teknologinya. Mengambil teknologi masa depan, kemudian kita bawa ke sini kan lebih bermanfaat. Bukan hanya meramal akan begini, akan begitu. Nah itu kalau itu eksperimen itu bisa dilakukan kan, atau kita bersahabat lah paling enggak. Toh kita juga enggak musuhin juga kan, kita dianggap bangsa bodoh. Kita bersahabat dengan mereka, pertemanan, nah dengan harapan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang misal apa gitu kan lebih bermanfaat itu Mas Agung. Gimana itu Mas? Kita sedang mencoba itu Pak, kita sedang melakukan itu memang. Tapi memang kita tidak umumkan ke masyarakat memang, karena ya kita juga tidak mau terima resiko dari ini ya kebaikan mereka kemudian
gara-gara kita ngajak orang justru malah jadi ada masalah baru. Itu yang pertama itu Hmm. ya. Terus yang kedua, misalkan kita diundang ke sana dalam jangka waktu yang Hmm. cukup lama gitu, Hmm. ada orang yang ikut dan nanti keluarganya bagaimana Pak? Apakah akan dianggap hilang gara-gara kita? Terus setelah itu apakah anak itu pada saat ikut kita nanti di sana kalau nggak mau pulang gimana gitu? Karena tempat yang Hmm. sangat bagus itu kan juga kadang-kadang membuat orang lebih kerasan di sana daripada di sini kan. Hmm. Itu makanya memang kita tidak bicara untuk hal-hal seperti itu. Tapi kita Hmm. mencoba, emang ya. Kalau kita ditanya emang iya kita mencoba untuk hal seperti itu. Hmm. Cuman kita ungkapkan, ya memang iya. Kalau tapi memang belum sampai pada teknologi yang ini ya, yang sampai yang sudah mereka miliki belum karena Hmm. kemampuan dari kapasitas otak saya dan teman-teman yang Hmm. pernah ikut itu tidak bisa belum bisa menjangkau keseluruhan. Hmm. Tapi untuk hal-hal kecil paling tidak iya gitu. Hmm. Minimal seperti bagaimana sih apa sih salahnya di teori dasar kita seperti di matematika salahnya apa, fisika salahnya apa, Hmm. ini sudah mulai diberitahu pelan-pelan. Makanya ini kan saya sedang ngelis urutan bahwa apa sih yang membuat kita nggak maju seperti misalkan kita ada salah teori di bagian ini sehingga alat ini nggak bisa ditemukan. Hmm. Kita salah perhitungan ini sehingga bentuk seperti ini tidak bisa dibuat gitu kan. Hmm. Itu sedang kita urut memang. Hmm. Dan Pak Marius kalau mau ikut membantu ininya bikin tulisannya, saya senang banget untuk Wah, masalah itu karena boleh, boleh. Keren, keren. sedang kita urut memang. Ya. Makanya kan dulu sempat kita bikin grup namanya Greget Nusantara itu kan salah satunya itu Hmm. menunjukkan ini loh di fisika ada yang salah ini. Tapi akhirnya kita hentikan dulu karena uh, saya juga tidak mau kalau semuanya langsung kita ungkapkan, Hmm. akhirnya sana justru malah nggak suka kalau ini terungkap keseluruhan gitu kan. Hmm. Saya juga harus melihat batasan-batasan Hmm. bahwa mana sih yang diizinkan sama mereka dibuka, dihukum dan tidak gitu. Ini memang belum semuanya kita buka. Hmm. Dan memang sudah ada beberapa penerapan-penerapan yang tidak bisa kita ceritakan di sini, sehingga Hmm. bagaimana kita mendatangi sana, bagaimana Hmm. kita masuk ke Hmm. lautan tanpa Hmm. tanpa basah dan sebagainya memang Hmm. belum kita ceritakan ke masyarakat. Mas, Tapi Mas, Mas Agung, ini di eh, film Star Trek sebenarnya teleportasi ini ada. Nah, ini saya menemukan namanya transporter. Jadi ini adalah alat yang dipakai dalam film Star Trek ini convert person or object into energy pattern, kemudian dematerialization, kemudian di beam ke target location, kemudian di-convert lagi ke material, material lagi. Nah, ini kalau dilihat kan ini kan jauh dari klinik ya. Ini artinya ini luar biasa gitu. Jadi yang kita obrol ini teknologi yang dahsyat gitu. Nah, ini kalau pendekatan apa ya, spiritual atau pendekatan apa tadi itu kita bisa apa namanya menerapkan ini kan luar biasa kan. Artinya eh, di dalam Star Trek sendiri gitu. Itu cerita fiksi pun ini juga topik ini juga menjadi satu apa namanya satu bagian atau episode yang mencengangkan gitu. Nah ini maksud saya bisa nggak kita pecahkan, misalnya rumusnya gimana atau kalau dijabarkan dalam teori fisika atau kimia segala ini teleportasi ini gimana mas? Bisa nggak? Jadi kita juga nggak kalah kita dengan asing kan gitu. ya kita sedang mencoba merumuskan pelan-pelan, Pak. Karena ya keterbatasan dari kemampuan kita juga ya. Yang pertama itu ya. Tapi pada dasarnya teorinya nggak begitu. yang kita Oh, terima ya, nggak begitu. oh Beda berarti banget. berarti teori Einstein Ya, salah mas. Masa jadi bukan energi, teori. Ya, energi itu jadi masa. betul. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan mereka tidak seperti itu yang saya tahu. Hmm, Jadi gini Pak, uh, pada dasarnya kalau kita melakukan hal yang membosankan dan hmm, maka kita akan merasakan waktu yang berjalan melambat cukup lama. Dan kalau kita merasakan waktu melambat, berarti jumlah gambar per detik yang kita terima akan lebih banyak daripada orang normal. hmm, Kalau kita merasakan yang kondisi yang lebih lambat lagi, maka
kita akan merasakan akan melihat gambar yang lebih banyak lagi dan semuanya akan bergerak makin pelan. Dan ketika pelan tersebut makin kita bisa merasakan hal yang sangat pelan tadi, maka dari satu berkas cahaya ke berkas cahaya yang lain kita bisa lihat jaraknya, jedanya bisa kita lihat. Nah kalau itu bisa kita lihat, maka kita minimal kalau kita bisa menghindari berkas cahaya tersebut, jadi kita bisa nggak kelihatan. Yang pertama itu yang dinamakan dengan aji kemayan kalau di Jawa atau aji panglimunan, tergantung ya. Terus yang kedua, berarti kan kalau kita bisa melihat semuanya serba pelan, jika kalau kita ini bergerak, maka gerakan kita itu kan jadi sangat cepat kan Pak, dan belum tentu bisa dilihat orang. Tahu-tahu kita sudah sampai mana gitu kan. Nah, masalahnya di sini untuk membuat suatu kondisi yang membuat kita menjadi merasakan waktu itu lama, itu kan yang diketahui oleh orang zaman sekarang itu baru dengan satu ketakutan. Kalau orang ketakutan kan pasti merasakan waktu yang lama. Yang kedua, orang yang sedang sakit, orang di opname di rumah sakit dan pengen cepat pulang, itu malah rasanya nggak jalan-jalan. Sedang menunggu orang, misalkan kayak menjemput orang menjemput saudara di stasiun gitu. Kondisi-kondisi ini kan membuat kita jadi waktu melambat. Tapi melambatnya tidak melambat sampai pada posisi yang diinginkan gitu. Terus berpuasa itu juga begitu. Atau kita mengalami hal yang tidak nyaman. Ya pada intinya, kalau kita mengalami hal yang tidak nyaman, maka kita akan merasakan waktu melambat. Nah, hal yang tidak nyaman itu bisa dilakukan dengan duduk yang tidak enak, dengan mendengarkan suara yang tidak enak, ada gangguan getaran frekuensi yang tidak membuat kita tidak nyaman dan sebagainya. Dan mereka sudah ngerti di frekuensi di berapa dan di getaran di berapa dan di gangguan dengan sinar yang seperti apa, membuat orang tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini membuat kita menjadikan waktu melambat dan sehingga pada saat dia bergerak satu langkah itu jadi jauh banget Pak. Gitu. Tapi tidak seperti yang diceritakan di Star Trek itu yang saya tahu. Karena itu dari hasil hasil gak boleh ngaku kalau katanya teman-teman. Hasil yang kita lakukan tapi gak boleh ngaku gitu. Jadi seperti itu. Jadi beda, jadi tidak orang istilahnya dipetani dulu, diurai dulu, terus baru dipindah, terus kemudian digabung lagi, enggak begitu. Enggak begitu ya. Itu. Enggak. Tidak. Yang saya tahu enggak loh ya, tapi enggak tahu kalau ada orang lain yang bisa membuat seperti itu ya monggo. Tapi kalau yang saya tahu, Arwasi tidak melakukan hal seperti itu. Karena artinya kan fisik manusia masih fisik manusia, tidak dijadikan fisik lain dulu gitu. Dan makanya rata-rata tempat teleport yang kita temukan adalah tempat terbuka, seperti misalkan Gunung Kendali-Sodo sama Gunung Swakul, itu kan tempatnya terbuka, bukan tempat tertutup. Dan tempat anak yang Bapak ceritakan hilang itu kan juga tempat terbuka kan Pak, dengan tempat tertutup. Jadi seperti itu. Tapi gangguan di situ itu memang sengaja diciptakan sehingga terbentuk yang namanya waktu memanjang. Itu yang seperti itu. Jadi ini yang sedang kita teliti Pak. Nah, kita tidak bisa cerita di frekuensi berapa, itu belum bisa cerita. Nah, ada kaitannya nggak Mas? Titik-titik tempat area 36 teleportasi ini dengan angker. Kan seolah-olah kan kenapa selalu angker? Jadi kita bingung nih sebetulnya. Ini antara klenik atau memang di situ ada satu peradaban maju yang kita curigai gerbang. Kenapa selalu di tempat seperti itu? Atau kebetulan atau memang mereka memilih di tempat seperti itu, Mas? Apakah maksudnya di gedung perkantoran yang modern gitu? Misalnya di Jenderal Sudirman, Tamrin gitu. Apakah ada juga gerbang teleportasi itu? Atau hanya tempat-tempat yang seperti kayak tadi di gunung, di tempat-tempat yang sepi, ya. Gimana Mas? Ada Pak, di tempat-tempat modern. Jadi pada dasarnya kan saya sudah menunjukkan ada dua hal ciri-ciri. Jadi dari bangsa Kajiman sama dari bangsa manusia yang bertindak seolah-olah mereka itu hantu gitu kan. Kalau bangsa Kajiman memang hantu, itu di Jawa namanya alamnya namanya Ariloko. Gitu. Nah biasanya nenek moyang kita sudah batasin kasih tanda bahwa
Kita lihat tandanya apa? Tandanya dari sesuatu hal yang alami atau sesuatu hal yang tidak alami. Misalkan tandanya dari tugu. Tugu itu kan sesuatu hal yang dibikin manusia ya. Berarti ini batas dengan peradaban lain yang juga sama-sama manusia tapi tidak bisa kita lihat. Tapi misalkan dibatasi dengan pohon beringin atau pohon dewandaru atau pohon randu. Ini berarti batas ariloko dengan kita. Jadi batas memang dari bangsa-bangsa halus beneran gitu, Pak. Jadi di sini memang ya ada, seperti itu memang ada. Jadi bukan saya ngomong nggak ada, tapi beda. Ciri-ciri batas wilayahnya ditunjukkan dengan hal yang sangat berbeda. Kita bisa melihat dari, misalkan bentuk batasnya candi, oh berarti ini batas dengan peradaban yang kita kenal seharusnya. Yang seperti kita. Tapi kalau batas itu dari sesuatu yang sifatnya alamiah, alamiah itu berarti seperti pohon, gunung, bukit, itu alami. Walaupun bukit itu bukan benda hidup, tapi bukan yang dibikin manusia. Itu berarti memang batas dengan kalangan mereka, kalangan Ariloko namanya. Jadi bangsa memang bangsa yang tidak kelihatan. Nah terus mereka memang kemudian supaya kita tidak berpikir terlalu panjang dan supaya kita tidak curiga keberadaan mereka, memang mereka kemudian berusaha membuat seolah-olah tempatnya angker. Nah dengan begitu kan nggak akan berpikir jauh, Pak. Ya mikir oh ini pasti demit gitu kan, oh ini pasti pengajiman, itu masih lembut hanya begitu. Tidak akan dipikirkan lebih lanjut. Sehingga untuk keamanan wilayah mereka juga lebih baik karena kita tidak berusaha untuk mencari itu apa gitu. Oke. Gitu. Mas ini ada masih beberapa slide mungkin bisa diterangkan Mas karena waktu tinggal 15 menit. Ini ada gambar danau ini apa nih kira-kira Mas? Apa yang mana? Oh itu. Ini sayangnya kurang jelas ya bahwa di sini itu ada danau. Waktu itu ini saya foto di Singkarak. Atasnya itu terang, tapi lihat di sebelah agak ke kanan dikit Pak. Nah, itu kelihatan ada satu bayangan di danau. Ini Mas. Ada satu bayangan di danau ya. Dan masalahnya kan ketika ya nggak match. Langit cukup cerah. Di atas danau itu memang ada sedikit awan. Tapi awan masih harusnya tidak ada bayangan khusus kayak gitu tuh nggak ada. Kalau ada awan satu bayangannya lebih banyak lagi, tidak terfokus di satu titik seperti itu gitu. Itu menunjukkan daerah situ di tengah danau itu di lokasi itu harusnya ada tempat untuk teleportasi gitu Pak. Maksudnya seperti itu. Oke. Itu di Danau Singkarak ya. Saya foto di Singkarak. Nah ini satu lagi kabut nih. Ada kayak kabut ini. Coba mana Pak? Ya. Itu juga di Danau Singkarak waktu itu. Jadi saya ngelihat di situ ada kabut. Terus kita nyoba mendekati dia pakai kapal. Kabutnya nggak ada. Tapi teman yang di pinggir ngomong loh itu masih kamu masuk ke dalam kabut itu. Tapi kita itu masuk naik kapal ke sana kita nggak merasa masuk ada kabut di situ. Tapi dari kejauhan kelihatan ada gitu. Artinya kita cuma bisa melewati kabut itu tapi nggak pernah bisa nyentuh kabut itunya gitu loh. Ya nggak tahu apakah orang lain bisa tidak. Tapi saya waktu itu begitu gitu. Salah satu ciri-ciri yang menunjukkan keberadaan batas wilayah tadi. Kalau ini yang ini kan tadi ya, yang matahari, kemudian lihat bayangannya nggak match, besarnya mataharinya beda, terus matahari bayangannya lebih ke kiri daripada matahari yang asli, gitu. Jadi di situ kan kelihatan bahwa tidak match dengan ininya. Wah ini di mana Pak? Di hotel ya? Saya lagi di Bandung nih, Mas. Jadi apa namanya tadi traveling Cirebon Bandung. Jadi ya kebetulan jam 9 bisa balik ke hotel, makanya demi Atlantis Series ini. Menarik Mas. Itu menarik. Tidak ini Pak. Tidak di tidak suruh rapid test gitu kalau ke Bandung. Enggak. Kita bawa surat aja. SIKM nggak apa-apa. Masih surat Jakarta. Ya, penugasan, surat penugasan dari kantor. Gitu. Oh, gitu. Ya.
Oke, Kalau di jadi sekitar daerah sini ada juga Mas, di sekitar Bandung sini. Tadi kita ngelihat banyak gunung-gunung itu seperti KM berapa tadi, KM 88, KM 99 gitu. Itu apa KM 96 Pak, KM KM 96? 96. Ya, Wah, KM 96 itu ada Gunung Hejo kalau nggak salah. Itu juga nah ya. daerah itu makanya di daerah situ yang sering terjadi kecelakaan kan Pak. Hmm, Kecelakaan itu kan kadang-kadang ketika itu lagi aktif dilompatkan, nggak lompatnya ngagetin itu, jadi nggak, hmm, jadi pengemudinya jadi seolah-olah kaget aja karena dari sini tiba-tiba ke sana sehingga nabrak, atau hmm, tapi ya kadang-kadang yang ini yang bisa pegang kendali dengan benar-benar masih bisa menghindar dan jalan normal lagi, cuman dia merasa oh aku mungkin ketiduran gitu kan, maksiat hmm. gitu, ler gitu, jadi ada Dan merasa seperti itu. tempat-tempat seperti itu kenapa berulang Mas ya? Maksudnya sering terjadi gitu ya. Artinya Emang jadi sebenarnya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya ya, karena berulang bisa, dan di tempat itu terus ya. iya, berulang dari tempat itu. Banyak di Bandung Pak. Di Bandung itu ada di dekat Gunung Batu, terus dekat Dago itu juga ada. Banyak sih, banyak sekali. Sampai Hmm. beberapa tempatnya lupa. Dekat lapangan terbang itu juga ada. Hmm. Dekat Pusat Sastra Negara di dekat Komplek TNI AU Sukaraja 2 itu ada juga. Hmm. Sudah kita amati. Tapi ya itu, susah kita ceritakan. Karena kadang-kadang gini Pak, pada saat kita foto, itu Hmm. kelihatan bahwa tidak match antara matahari dan bayangan matahari gitu kan. Hmm. Nah, ketika kita ngajak orang rame-rame ke sana kita foto, ternyata bayangannya match. Jadi Hmm. yang jaga memang nggak mau ketahuan kan. Tapi suatu Hmm. ketika kita datang lagi ke situ sendirian, kita foto seperti yang awalnya, jadi tidak seperti ketika kita ngajak rombongan. Hmm. Atau malah pas kita foto kondisi sendirian ternyata normal, tapi pas banyak orang kita foto kelihatan miring, itu juga pernah. Jadi Hmm. secara nggak sengaja kita ajak teman jalan-jalan ke satu titik tempat gitu, jadi seperti itu pernah kita coba itu di dekat lelakon, itu malah lebih ekstrim lagi Pak, itu GPS saja geser itu. Di dekat lelakon itu Hmm. ada titik di Hmm. mana GPS tidak berjalan dan kompas itu berhenti. Terus kira-kira sekitar 500 sampai 700 meter dari Lelakon, Gunung Lelakon Hmm. itu kita Hmm. pernah GPS kita sampai bingung ya, karena waktu itu Hmm. kita lihat kan di GPS itu nggak ada gambar-gambar kayak yang di kartu remi itu kan Pak, klaver, Hmm. heart, Hmm. magic, itu keluar Pak gambar itu. Kita video sih Hmm. waktu itu. Nanti kapan-kapan kalau videonya ketemu ya kita ini. Wah, Itu itu bisa perlu Mas keluar seperti itu. dicari dicari videonya itu menarik itu pembahasannya kalau ada Ya. bukti-bukti gitu. Ya. Cuman untuk yang GPS bisa berhenti itu saya tahu persis posisinya di mana, dan Hmm. kompas di situ berhenti itu cuman ada di Hmm. lingkup yang kira-kira cuman 1 meter kalau nggak salah itu. Jadi kalau Hmm. kita kelewatan lokasi itu ya udah normal Hmm. lagi, nanti kompas dan GPS akan normal lagi. Tapi Hmm. itu masa apal dekat banget dengan Gunung Lelakon yang kita curigai jadi salah satu piramid Nah, yang terbesar di Indonesia. apakah itu nggak berbahaya untuk sistem navigasi, Mas ya? Tempat-tempat seperti itu ya? Kapal atau pesawat Ya pasti terbang itu apa berbahaya, apa Pak. bahaya ya? Hmm. Ya pasti berbahaya. Makanya kan untungnya lokasi-lokasi seperti itu biasanya nggak dilalui penerbangan, Pak. Nggak Hmm. dilalui penerbangan biasanya. Jadi ya mereka juga ngerti ya, kira-kira sekian tahun lagi kita akan mengenal peradaban dengan menggunakan pesawat terbang, sehingga lapangan Hmm. terbang kira-kira akan ada di sana, sehingga gerbang yang Hmm. dibuka sebelah sini supaya tidak mengganggu dan tidak dicurigai gitu. Mereka sudah Hmm. menghitung itu semua Hmm. gitu. Sebenarnya ini, Mas, kalau kita berpikir ekstrim ya, kalau kita pengen mengejar ketertinggalan ini kan negara kita kan katanya negara ketertinggalan ya dibandingkan dengan negara lain. Ternyata di sekitar kita itu banyak teknologi yang bertebaran. Nah, saya masih penasaran bagaimana caranya kita mendownload. Anggap aja kita nggak ke sana lah gitu loh. Tapi di gerbang itu kita bisa bagaimana mengambil ngerogoh gitu misalnya dari sana, kemudian kita bawa ke sini satu teknologi aja gitu.
Nah, itu kan membuat kita jadi dihormati bangsa kita ini gitu. Dibandingkan ya ini cara shortcut lah. Toh ini juga tetanggaan dengan kita gitu. Nah, ini mungkin nggak Mas eksperimen seperti itu? Itu sangat mungkin, tapi tergantung dari kita sendiri sih sebenarnya. Bahwa kita menganggap mereka itu apa gitu kan. Pertama itu dulu kan Pak. Ketika kita masih menganggap mereka itu hantu ya tidak mungkin dibukakan jalur itu kan oleh mereka. Hmm. Kalau kita ngerogoh itu nggak mungkin, tapi kalau mereka memberikan sangat mungkin. Dan Hmm. kita hanya bisa meminta kan sebenarnya. Hmm. Dan minta dengan karena kebaikan mereka itu bisa kita minta. Hmm. Pertama itu, terus yang kedua kan harus memulai dengan komunikasi kan. Komunikasi itu kan harusnya kalau yang paling baik Hmm. antara kepala negara ke kepala negara. Cuma masalahnya kan kepala negara di pihak kita kan menganggap itu nggak ada tuh Pak. Itu kan masalahnya. Kalau saya kan cuma rakyat biasa, jadi kalau saya ke sana ya komunikasinya mungkin dengan ya kalau bisa ketemu kepala negaranya bersyukur banget gitu kan. Tapi paling tidak saya ada usaha gitu. Walaupun mungkin tidak maksimal karena status Hmm. saya sebagai rakyat biasa Ya. gitu. Nah, kalau misalkan kepala negara mungkin beda kasusnya, makanya seperti Presiden Soekarno gitu. Hmm. Kan ada hubungan dengan mereka sehingga negara kita pernah disegani banget oleh Hmm. negara lain. Hmm. Seolah-olah kita senjatanya dari Rusia, tapi Rusia ngirim berapa, pesawat kita bertambah jadi berapa banyak, Hmm. kapal kita cuma berapa, tapi Amerika yang kekuatannya segitu dibantu dengan Belanda, Inggris, dan Australia tetap minggir dari Irian Jaya, dari Papua tetap Hmm. minggir. Itu sangat sangat mungkin, Pak. Tapi kan masalahnya kan setelah zaman dari Hmm. Bung Karno sampai dengan hari ini Hmm. Ma- kan siapa yang kepala makanya negara Mas, kita siapa yang dengan Mas, komunikasi dengan sana? iya, makanya kalau kita dengar cerita-cerita gitu ya, misalnya Panembahan Senopati, dia begitu berapa hari hilang, pulang dia dengan membawa pengetahuan ketatanegaraan, berperang, kemudian segala macam lah, bahkan teknik membangun istana pun, membangun kota gede pun saat itu, Mataram itu dia punya irigasi dan sebagainya. Bagaimana hanya dalam beberapa hari tiba-tiba dia mengerti. Terus kemudian Pak Karno, bagaimana Pak Karno bisa menjangkau apa visi-visinya ini bisa seperti itu. Nah, sebenarnya eh, ada satu lagi misalnya Sosro Kartono yang kakaknya Raden Ajeng Kartini di mana Belanda sedang meeting membahas sesuatu, kemudian dia sudah tahu beritanya dan langsung ditulis, dia bisa hafal dengan sekian belas bahasa, bisa. Nah ini yang rasa-rasanya kok orang-orang hebat itu kenapa adanya di zaman dulu? Kok orang sekarang ini memang hebat sekarang ya, dari sisi angka ya, nilai bisa bikin Gojek, bisa bikin apa namanya macam-macam lah gitu. Tapi dalam hal skill, kemampuan individu ya. Kalau ini kan kemampuan kelompok kita ini. Tapi mereka individu-individu orang kita itu dulu kok bisa luar biasa itu gimana Mas? Itu proses normal atau memang mereka tadi hubungan? Karena tadi Mas Agung menyinggung hubungan dengan alam sana ini, dunia Atlantis ini. Kira-kira gimana Mas? Ada pembelokan ajaran Pak yang jelas. Ajaran Jawa ya, bukan ngomong ajaran yang di luar ajaran Jawa. Jadi ajaran Jawa ini sekarang digeser dari hal-hal yang sifatnya praktis ke teoritis. Jadi kalau saya terus terang yang nggak suka filsafat sih, kan di sini filsafat lah yang membuat kita jadi nggak nyambung gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi misalkan contohnya gini ya, di Jawa itu ada yang namanya Wahyu Astobroto. Dalam Wahyu Astobroto itu ada 8 dewa yang mendampingi manusia untuk menjadi seorang raja. Salah satunya adalah Bathara Baruna. Bathara Hmm. Baruna itu dewa laut. Bathara Baruna itu Bathara yang menguasai lautan. Hmm. Nah, di sini diartikan bahwa lautan itu ke tempat kemasukan kotoran seperti apapun akan tetap bening. Artinya terus diartikan bahwa orang yang dimomong Bathara Baruna itu artinya orang yang
kalau kena masalah seperti apapun tetap bisa berpikir jernih. Itu Pak. Apakah itu salah atau benar? Kalau dilihat dari artinya sih seolah-olah benar. Tapi problemnya adalah Dora Barunanya dianggap nggak ada. Tidak ada proses bagaimana mencari Dora Barunya, nggak ada. Gitu loh. Jadi personnya nggak ada. Jadi kalau misalkan saya berhadapan dengan Pak Marius, saya sibuk mencari arti dari namanya Pak Marius, tapi Pak Mariusnya saya anggap nggak ada. Gitu loh Pak. Itu masalah pertama. Sehingga beberapa sandi-sandi zaman dulu, sandi itu kan password. Kalau zaman dulu ngomongnya mantra. Password itu kan cuma satu kata yang itu, kalau mantra itu sampai banyak, itu sampai bisa sampai berbentuk puisi dan sebagainya gitu. Yang namanya sandi itu kan nggak perlu diartikan, Pak. Kalau kita mengartikan suatu sandi, ya malah tidak berfungsi kan. Misalkan Windows kita tulis jendela, bener artinya Windows artinya jendela, tapi kalau diartikan nggak bisa, Pak. Dan sandi itu biasanya banyak yang tidak ada artinya kan memang malahan. Itu masalah pertama ya. Yang kedua, problem kedua adalah di masalah bagaimana kita mengalami penelambatan waktu tadi. Kalau itu diganti dengan bagaimana kita supaya menjadi sabar, kita menjadi melatih kesabaran, melatih apa ini itu nggak nyambung. Jadi untuk orang Jawa loh saya ngomongnya ya, bukan untuk yang berhubungan dengan agama. Jadi kalau orang Jawa berpuasa bukan untuk melatih kesabaran, tapi untuk bagaimana merasakan waktu melambat supaya kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain gitu. Nah, ketika hal-hal dasar yang menjadi kunci untuk kita supaya bisa melihat dulu ini dirubah, kan sesuatu dasar itu kan kalau kita bisa melihat sama mendengar dulu kan Pak. Ketika dua hal ini yang dirubah diganti menjadi suatu filsafat yang tidak nyambung, ya kita kehilangan itu semua Pak. Dan di zaman dulu itu kan nggak diarti-artikan, itu ya itu gitu kan. Istilahnya itu dan ajaran-ajaran sekarang kan lebih banyak diarahkan ke bagaimana orang menjadi baik tapi nggak jadi sakti kalau kata teman-teman begitu. Jadi tidak, ya wajar kalau hilang akhirnya. Karena akhirnya hanya arahnya cuma bagaimana menjadi baiknya saja gitu. Padahal kalau dikatakan pakai kesabaran kita bisa lihat sih salah satu orang yang manunggaling kawula Gusti itu kan Werkudara. Lah Werkudara itu mana ada ceritanya Werkudara sabar itu nggak ada Pak. Werkudara itu nggak pernah sabar, nggak nyambung jadinya. Ini waktunya tinggal berapa menit Pak? Masih 3 menit Pak. Masih terus. Masih 3 menit. Ya. Oke, jadi dua hal itu tadi ya. Itu masalah bagaimana kita bisa, pertama masalah mantra yang diarti-artikan, yang kedua masalah cara melihat yang diarti-artikan menjadi sesuatu hal yang lain, terus bagaimana harusnya melatih pendengaran juga diganti menjadi ajaran yang lain lagi, yang arahnya selalu menjadi orang baik dari orang baik gitu. Dan biasanya terus kalau misalkan kita tidak bisa, itu diarahkan bahwa karena kita kurang suci maka kita tidak bisa melihat gitu kan. Atau karena kita kurang ininya, sebenarnya bukan di situ problemnya, tapi masalahnya adalah memang bukan itu ajarannya. Jadi seperti gini loh Pak, kita tidak bisa mengerjakan matematika karena kita belajar PMP gitu, belajar PPKN kan emang bukan nggak nyambung. Jadi memang bukan itu. Kita pengen latihan masak ya harus belajar dari resep masakan, bukan belajar dari PPKN. Gitu. Ini terjadi seperti itu. Ini ada ajaran seperti ini, tapi kita belajarnya moralnya ya nggak akan kena. Memang moral penting, tapi itu bukan itu gitu loh. Jadi seperti misalkan kita bikin memperbaiki mobil gitu. Memperbaiki mobil itu ada aturannya gini, ada mesin kunci ini, kunci itu, terus ini bagian mesin itu, ada namanya masing-masing, ada bagiannya masing-masing gitu. Itu bukan pelajaran PPKN, bukan pelajaran moral gitu loh, Pak. Ya. Itu yang jadi masalah utama. Yang saya ketahui. Oke, Mas. Ini waktu udah tinggal 30 detik, jadi saya mau memberikan closing. Jadi tadi menarik. Jadi Atlantis ini suatu kerajaan, satu negara modern yang maju yang punya presiden. Makanya
siapa tahu nih didengar Pak Jokowi membentuk satu tim pemburu gerbang Atlantis dan kita bisa berkomunikasi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke Mas, selamat malam. Waktu sudah Ya, habis. selamat malam. Sekian, terima kasih. Terima kasih.